Oke, kita sekarang ke pertanyaan jamaah yang masuk melalui video virtual. Nih sudah ada. Silakan Pak. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mamah Dede. Waalaikumsalam. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah doanya. Saya Bapak Amri, Mama. Saya Dede Rosidah. Sedang galau nih, Mama. Mohon Kenapa, izin Pak Andri? bertanya tentang usia puber, Mama. Ya. Katanya pada usia 40 tahun ke atas itu adalah usia puber kedua, Mama. Pertanyaannya, Mama, apabila orang yang puber tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia puber, perilaku tersebut tidak bisa dirubah kembali katanya, Mama. Benarkah, Mama? Demikian pertanyaannya, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri dan siapapun pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Dalam Islam tidak ada puber yang kedua. Pak Andri bilang rata-rata orang bilang puber kedua usia 40-an. Kayak Agus dengan Bedu ini. Ini anak muda. Jadi sebetulnya kenapa? Dalam Al-Ahqaf ayat 40. Biasanya usia 40 masuk kepada kemapanan. Muhammad diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul usia berapa? 40, Mas. 40. Iya. Ketika usia 40 mereka sudah mapan. Udah punya kedudukan, udah punya pangkat jabatan, penghasilan sudah mencukupi, beda waktu baru menikah. Di situ dia sudah merasa kuat, merasa pede, sehingga dia merasa pamornya hebat, banyak perempuan yang menyukainya. Di situ timbul karena taksiran dari lawan jenisnya, dia merasa hebat. Makanya itulah yang secara budaya barangkali bukan dari agama disebut puber yang kedua. Kalau seandainya orang ini melakukan dosa dan maksiat pada usia 40-an, apakah benar dia tidak akan kembali? Salah. Karena yang namanya dalam Islam, hidup kita dinilai di ujungnya. Husnul khotimah. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada manusia hidupnya sudah hampir masuk ke dalam surganya Allah, ibadah yang sangat banyak, ternyata di ujungnya dia berbuat dosa dan maksiat, maka tergelincir ke dalam neraka. Ada orang melakukan perbuatan durjana, durhaka, bejat, kemudian dosa dan maksiat dikerjakan, sudah berlumuran dosa dalam tubuhnya. Ternyata di akhir kehidupannya banyak bertaubat, akhirnya husnul khotimah, dia masuk surganya Allah. Jadi apa prediksi yang Pak Andri katakan tidak benar dalam akidah Islamiyah. Makanya yang baik dari awal sampai ujung baik, tapi kita manusia tidak ada yang sempurna, semua punya kekurangan. Makanya Allah sangat menyukai orang yang bertaubat di malam hari bagi yang berdosa di siang hari, sangat menyukai orang yang bertobat di siang hari bagi yang berdosa di malam hari. Makanya istighfarnya Rasul minimal 70 sampai 100 kali dalam sehari. Oke, baik. Artinya memang tidak ada, itu hanya mitos saja ya, Maya. Kalau orang udah usia 40 ke atas, masih bandel, masih aja banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa, kayaknya udah bakal terus aja nggak bakal bisa balik-balik lagi. Itu salah. Itu aja mitos ya, Ma. Jadi orang dinilai ujungnya aja. Ya. Makanya walaupun ada istilah life begin 40, itu kehidupan dimulai dari usia 40. Itu ada seseorang yang tanya, usianya 60. Pak, usia Bapak berapa? 7 tahun. Yang nanya bingung, kok 7 tahun? Udah tua begitu? Selama saya 53 tahun berbuat dosa dan maksiat. 7 tahun yang lalu baru sadar, saya mendengarkan pengajian-pengajian ceramah. Saya sadar, taubat dari situ. Makanya saya katakan usia saya 7 tahun. Karena baru memperbaiki diri selama 7 tahun. Makanya segera Anda bertaubat. Karena Allah, innallaha ghafurur rahim. Jangan Anda bilang, udah tanggung gua mah. Basah, nyebur sekalian. Kapan keringnya? Ya Allah. Makanya segera bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Baik, Mama. Setelah ini jamaah kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.